Halo guys, berjumpa kembali di Timnas Reaction. Halo guys, hari ini aku ingin mengisahkan tentang salah seorang pemain Timnas di Asia Tenggara yang paling sangat dibenci supporter Indonesia tentang kebrutalannya di saat melawan Timnas Indonesia. Adapun pada kali ini, kisah yang akan aku sampaikan ini adalah dari sisi lain tentang kebrutalannya. Siapakah pemain sepak bola Asia Tenggara yang aku maksudkan ini? Kisah inspiratif Doan Van Hau, penjaga sapi dengan tekad kuat hingga bawa timnas Vietnam umur 23 akhiri penantian. Doan Van Hau menjadi salah satu nama yang mendapat perhatian besar di final sepak bola SEA Games 2019 saat timnas Vietnam umur 23 menghadapi Indonesia di Stadion Rizal Memorial Selasa 10 bulan 12 malam. 2 gol ke gawang Indonesia dalam kemenangan 3-0 membuatnya menjadi sosok penting keberhasilan Vietnam yang menghadirkan kebahagiaan bagi rakyat. 2 gol dibuat Doan Van Hau pada menit ke-39 dan 73. 1 gol lain dibuat Do Hung Dung pada menit ke-59. Kemenangan membawa Vietnam mengakhiri penantian 60 tahun untuk meraih medali emas. Doan Van Hau juga disorot oleh publik pendukung timnas Indonesia tak lepas dari pelanggaran keras yang dilakukannya di pertengahan babak pertama yang membuat Ivan Dimas mengalami cedera serius hingga ditarik dan membuat penampilan timnas Indonesia umur 23 sedikit terpengaruh. Doan Van Hau memiliki kisah inspiratif seperti yang dibagikan media Vietnamnet. Berbekal penjelasan kedua orang tuanya, diketahui Doan Van Hau mempunyai tekad kuat yang tak bisa dipatahkan sejak usia muda sebelum mendapat hasil saat ini. Doan Van Hau merupakan anak dari seorang ayah, Doan Quoc Tang, dan ibu Putih Nu. Ia lahir 20 tahun silam di desa Quan Loi, distrik Quang Ha, Tai Binh. Hasrat terhadap sepak bola sudah dimiliki Doan Van Hau sejak usia dini. Saat berusia 5 tahun, Van Hau bermain sendiri dan selalu memegang bola plastik sepanjang hari saat menjaga sapi. Ketika usia 7 tahun, Doan Van Hau juga tak lepas dari bola sambil menunggu sapi memakan rumput. Sang pemain yang tetap membawa bola berlatih. Bakat Doan Van Hau mendapat perhatian ketika berada di level 1 sekolah. Pada usia 9 tahun, ia dibawa gurunya dari kabupaten ke tingkat provinsi hingga diterima di sekolah bakat olahraga Tai Binh. Doan Van Hau tampak berat hati dilepas kedua orang tuanya. Karena keraguan sang anak mendapatkan yang terbaik, Doan Van Hau diperkirakan tinggal di sebuah asrama. Awalnya saya dan istri tidak setuju membiarkan anak kami pergi, namun para guru membujuk saya 3 kali, kata sang ayah yang merasa bahwa sang anak akan lebih baik tinggal bersama dan khawatir justru akan sengsara. Doan Van Hau tetap mengejar mimpi. Suatu ketika saya mengunjungi, saya melihat kegiatan 3 siswa di ruangan yang sama tidur di ranjang susun dilapisi jas hujan. Itu saat musim yang sangat dingin. Anak-anak mandi tanpa air panas. Setelah mandi, anak saya memeluk cucian dan saya menitikkan air mata dan ingin menjemputnya. Tetapi ia bertekad untuk bertahan sampai akhir untuk menjaga mimpinya. Jelas Putih Nu. Doan Quoc Tang menjelaskan bahwa keluarganya merupakan petani dan miskin. Saat Doan Van Hau lahir, ekonomi keluarga tidak baik dan membuatnya harus menjadi buruh upah di tongkang yang mengangkut pasir demi anak-anaknya bisa meminum susu dan mengkonsumsi makanan yang baik. Tubuh mereka kerdil dibanding rekan-rekan mereka. Karena itu saya tidak pernah berani berpikir suatu hari anak saya menjadi pesepak bola. Saat baru pertama jauh dari rumah,
Istri saya tidak bisa tidur sepanjang malam, gelisah, tidak tahu bagaimana makan dan tidurnya. Saya seorang lelaki bisanya lebih kuat. Terkadang memandang istri seperti itu, tetapi saya mengatakan kepada istri, anak itu punya tekad kuat seperti itu, tidak bisa dilunakkan. Duan Pan Hao ditarik Hanoi FC saat usia 11 tahun. Ia terbatas berkomunikasi dengan kedua orang tuanya, dan percakapan baru bisa dilakukan melalui telepon pada akhir pekan. 4 tahun kemudian, minat lain muncul, yakni video game. Pan Hao bisa bermain sepanjang malam, yang membuat pelatih Pu Hong Viet memberikan dua pilihan di hadapan sang ayah, yakni tetap bersepak bola dengan berhenti bermain atau sebaliknya. Pan Hao menangis, meminta maaf kepada ayah dan gurunya, dan menyatakan untuk melanjutkan sepak bola. Duan Pan Hao masih tercatat sebagai penggawa Hanoi FC pada 2017. Ia mencatatkan nama sebagai salah satu pemain muda Vietnam yang debut di kompetisi kasta tertinggi B-League pada 2 September 2019. Ia dipinjamkan Hanoi FC ke klub Eredivisie Belanda, SC Heerenveen, dengan durasi 1 tahun. Ia pertama kali berseragam timnas dan berlaga di level internasional di Piala Asia U19 2016 ketika usia 16 tahun, sebelum berlaga di Piala Dunia U20 2017. Dia selanjutnya bermain di timnas Vietnam U22, proyeksi Olimpiade, sebelum bermain di SEA Games 2017. Perannya semakin menonjol di Piala Asia U23 2018 saat usia 18 tahun, di mana Vietnam mencetak sejarah tampil di final. Sementara di tim senior, ia mulai masuk di Piala AFF 2018, di mana Vietnam berhasil menyabet gelar juara. Sedangkan di Piala Asia 2019, ia menjadi salah satu pemain termuda. Kisah Duan Pan Hao, pemain Vietnam, musuh bebuyutan timnas Indonesia yang apes digusur pemain naturalisasi. Kisah Duan Pan Hao akan diulas sebab pemain Vietnam yang jadi musuh bebuyutan timnas Indonesia ini apes digusur pemain naturalisasi. Pada September 2023, Duan Pan Hao diketahui menderita cedera tumit. Alhasil, dia harus absen sepanjang musim 2023-2024. Duan Pan Hao melewatkan berbagai turnamen penting bersama Vietnam, seperti Piala Asia 2023 dan kualifikasi Piala Dunia 2026. Kini Pan Hao justru terancam digeser Quang Binh, yang notabene pernah membela timnas Prancis di level U18 dan bisa bermain di Piala AFF 2024. Dilansir dari berbagai sumber pada Sabtu 2 bulan 11 2024. Siapa Duan Pan Hao? Duan Pan Hao merupakan seorang pesepak bola yang lahir di Vietnam pada 10 April 1999. Dia kerap dipanggil membela timnas Vietnam untuk bermain sebagai bek kiri. Dia memiliki tinggi badan sekira 185 cm. Duan Pan Hao memiliki kaki terkuat, yakni kiri. Dirinya mengawal karir sepak bola profesionalnya pada 2017 di Hanoi FC. Kemudian pada 2019 sampai 2020, Duan Pan Hao juga sempat bermain di Heerenveen, klub asal Belanda, sebagai pinjaman. Pada 2023, ia dikontrak oleh klub Liga Vietnam bernama Chong An Hanoi FC. Kisah Duan Pan Hao. Duan Pan Hao sempat membuat geger pencinta pesepak bola ASEAN setelah merumput di salah satu klub besar Belanda pada musim 2019-2020, yakni Heerenveen. Dari klub B-League 1 Hanoi FC di Heerenveen, Pan Hao menaikkan kontrak pinjaman berdurasi 1 tahun dan menerima gaji 1,5 juta euro. Hal tersebut menjadikannya sebagai pemain Vietnam pertama yang bermain di kasta tertinggi Belanda, sekaligus menerima upah terbesar dalam sejarah pesepak bola negaranya. Duan Pan Hao yang biasa bermain sebagai bek kiri merupakan bagian dari skuad Vietnam yang menjuarai Piala AFF 2018. Selain itu, Duan Pan Hao pernah tampil di Piala Dunia U20
pada 2017. Sosoknya dibenci pecinta pesepak bola tanah air karena sempat membuat Evan Dimas cedera parah di final SEA Games 2019 dengan menginjak engkel kaki Evan Dimas dan membuat pemain timnas Indonesia itu harus keluar lapangan. Evan Dimas pun tak sanggup menyelesaikan pertandingan hingga laga berakhir. Ia bahkan tak sanggup untuk berjalan sendiri. Timnas Indonesia U23 kala itu terus mengakui keunggulan Vietnam dengan skor akhir 0-3 dan gagal meraih medali emas SEA Games 2019. Kesehariannya beberapa tahun terakhir dalam persepak bola hanya dihabiskan untuk pemulihan cedera dan berlatih di dalam gym. Van Gaal bahkan frustasi dengan kondisinya. Van Gaal pun mulai halusinasi. Ia turut menanggapi maraknya isu Vietnam merekrut pemain naturalisasi. Salah satu Jason Kwang, pemain keturunan dengan posisi bek kiri, sama seperti ditempati Van Gaal selama ini. Walaupun mengaku tak tahu kapan persisnya bisa kembali bermain, Van Gaal sudah cukup bercakap akan bersaing melawan pemain naturalisasi. Jason Kwang Pin diketahui memiliki ibu yang berdarah Vietnam, sama seperti kiper Philippe Nguyen, dan hal itu akan memperlancar proses naturalisasinya. Uniknya, Kwang Pin juga bermain untuk Chan FC, klub yang menaungi Duan Van Gaal pada saat ini. Itulah informasi terkait kisah Duan Van Gaal yang bisa Anda simak. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk selalu terus update berita dan info terkini Anda hanya di Timnas Suration. Sampai jumpa lagi guys.